Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah 6 tanda Allah subhanahu wa ta'ala menerima salatmu. Salat adalah ibadah fardu ain bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali akan dihisab ataupun diomel di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salat. Bila ditemukan ibadah salatnya sempurna, maka diterimalah salat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan salahnya kurang yakin atau tidak baik, maka ditolaklah salatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin salat, tapi mengapa salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, sangat senang akan ghibah, mengunjing tetangga, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan sanak saudara. Orang ini berarti tidak merasakan manfaatnya salat dalam kehidupannya. Ia tidak merasakan kenikmatan dari salat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pada hari kiamat nanti, ada orang yang membawa salatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mempersembahkan salatnya kepada Allah. Lalu salatnya dilipat-lipat seperti dilipatkan pakaian yang kumal, kemudian dibandingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima salatnya. Banyak sekali orang yang salat dan salatnya akan dibandingkan ke wajahnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang celaka dengan salatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya. Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Masalah ibadah salat merupakan urusan hamba dengan penciptanya. Diterima atau tidaknya salat seseorang hanya Allah yang mengetahuinya, tetapi bisa diketahui dari ciri-cirinya ataupun tanda-tandanya. Sebagaimana dalam hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, Rasul telah bersabda yang artinya, sesungguhnya aku, Allah, hanya menerima salat seseorang yang bersifat tawadhu karena keagunganku dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda-janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang tertimpa musibah. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Dari hadis kudusi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang diterima salat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ciri-ciri ataupun tanda-tanda. Dan di antara tanda-tandanya adalah, yang pertama, salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat yang dilakukan dengan merendahkan diri. Maksudnya adalah salat yang dilakukan dengan khusyuk, menjiwai, takut, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikapnya selalu tawadhu karena keagungan Allah, rendah diri terhadap sesama, tidak sombong dan selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh terhadap segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rendah hati dan tidak angkuh. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan planet bumi ini, sudah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Rasulullah SAW sudah berada di Sidratul Muntaha. Yang kedua, dia tidak akan menyombongkan diri kepada makhluk Allah. Tawadhu'nya dalam salat melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong karena dia tahu bahwa kekuasaan adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan tidak menyebabkan memperbudak orang lain karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri sebab dia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah. Orang yang salatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah SAW bersabda,
Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu saja. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dia tidak mengulangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup, sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat kecil ataupun besar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi. Mungkin kita pernah berdusta kepada orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga. Mungkin pernah kita memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan mungkin pernah kita menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Barang siapa salatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka salatnya hanya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, orang yang mampu menjadi alat kontrol untuk mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka salatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Kelima, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada waktu siang maupun malam. Menyempatkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun urusan dunianya sangat sibuk. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selamanya." Nabi SAW menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah." Berzikir bukan saja disyariatkan setelah sembahyang, melainkan juga pada setiap saat kita berdiri, duduk, bahkan berbaring. Pada satu majelis saja, sahabat menemukan Rasul membaca istighfar 100 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Keenam, orang yang menyayangi orang miskin. Kalau diterjemahkan dengan kalimat modern, hal ini berarti orang yang mempunyai solidaritas sosial. Dia bukan hanya melakukan rukuk dan sujud saja, tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebahagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan surga. Salat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak bekasnya dalam kehidupan orang yang melakukannya. Islam bukan saja datang untuk menegakkan akidah dan ibadah, melainkan juga membela manusia yang lemah, fakir miskin, orang yang kehabisan bekal, janda yang ditinggalkan suami, dan orang yang menderita. Orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk salat tahajud di malam hari tidak diterima salatnya bila ia membiarkan tetangganya mati kelaparan, bila tidak tersentuh hatinya oleh penderitaan orang lain, bila acuh tak acuh saja terhadap masalah kemiskinan bangsanya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang kenyang padahal tetangganya kelaparan di sampingnya. Coba kita renungkan bersama tentang tanda-tanda yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan. Jangan pernah menyerah orang lain tentang kebaikan, agar dalam hidup ini pastinya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. InsyaAllah bila kita sudah dekat dengan Allah, hidup ini sudah terasa damai dan tenang. Amin. Dan demikianlah video singkat ini mengenai 6 tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salatmu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.